Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan para rekan-rekan guru tenaga pendidik, tenaga pendidikan, serta dosen yang telah meluangkan waktu pada pidato saya kali ini. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia dan serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat, insya Allah. Tak lupa sholawat serta salam yang semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang utusan Allah, kekasih Allah, suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang telah membawa kita dari zaman kegelapan penuh kejahilian menuju zaman kemajuan dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan akhlak. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan peran guru mencegah kekerasan seksual, pendidikan, kesadaran dan pendampingan. Tema ini saya angkat karena melihat fenomena dan kasus yang memprihatinkan pada dunia pendidikan di sekolah maupun di kampus, yang seharusnya menjadi perhatian bagi kita selaku tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan akademik. Tema ini sangat penting dan tentu saja relevan dengan kasus dan berita yang sering kita lihat atau bahkan terjadi di lingkungan sekitar kita. Mengingat dunia pendidikan kita saat ini sedang dihadapkan pada masalah dan tantangan yang berkaitan dengan moral dan sosial. Salah satunya yang marak terjadi saat ini adalah kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi yang mengancam keselamatan peserta anak didik kita. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan peran guru dalam mencegah kekerasan seksual, pendidikan, kesadaran dan pendampingan. Tema ini saya angkat karena melihat fenomena dan kasus yang memprihatinkan pada dunia pendidikan di sekolah maupun di perguruan tinggi yang seharusnya ini menjadi perhatian bagi kita semua sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan akademik. Tema ini sangat penting dan tentu saja relevan dengan kasus dan berita yang sering kita lihat atau bahkan terjadi di lingkungan sekitar kita. Mengingat dunia pendidikan kita saat ini sedang dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan yang berkaitan dengan moral dan sosial. Salah satunya yang marak terjadi pada saat ini adalah kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah maupun di perguruan tinggi yang mengancam keselamatan anak didik kita. Yang saya hormati, telah kita ketahui bersama bahwa sekolah dan kampus dalam perguruan tinggi sejatinya adalah tempat yang aman bagi peserta didik untuk belajar dan berkembang. Namun kenyataannya masih sering kita lihat dengar berita menyedihkan tentang kekerasan seksual yang menimpa anak-anak remaja, bahkan di lembaga pendidikan sekalipun. Peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa dunia pendidikan tidak boleh hanya fokus pada pencapaian nilai akademik saja, tetapi juga harus menjamin keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi peserta didik. Maka dari itu, hal ini adalah guru yang memiliki peran yang sangat strategis dan penting. Guru bukan hanya sebagai pengajar ilmu, namun fokus pada pencapaian dalam belajar. Akan tetapi juga pelindung, pendamping, dan keteladanan moral bagi peserta didiknya. Ada 3 peran utama yang harus dijalankan guru dalam mencegah kekerasan seksual, pendidikan, kesadaran dan pendampingan, yaitu 1.
Guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru berperan membangun pemahaman siswa tentang nilai moral, adab dan penghargaan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Melalui pendidikan karakter dan pembelajarannya yang berperspektif gender serta beretika, guru dapat menanamkan dan pentingnya menjaga kehormatan diri dan batas pribadi. Guru dapat tidak harus selalu dalam bentuk pembelajaran khusus, tetapi bisa disisipkan melalui setiap interaksi, diskusi, dan contoh perilaku sehari-hari di dalam kelas. Guru sebagai pembentuk kesadaran. Sebagai pembentuk kesadaran, guru harus peka terhadap tanda-tanda kekerasan yang terjadi di sekolah yang tidak pantas. Guru perlu menjadi figur yang terbuka, ramah, dan dapat dipercaya agar siswa merasa aman untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya. Selain itu, guru juga harus menumbuhkan kesadaran pada diri peserta didik bahwa tubuh mereka berharga dan tidak boleh disentuh atau dieksploitasi oleh siapapun tanpa izin. Semua orang harus diwaspadai keberadaannya jika berpotensi menjadi ancaman bagi keselamatan diri peserta didik. Kesadaran ini menjadi benteng pertama dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di sekolah. Yang ketiga, guru sebagai pendamping. Kemudian yang tak kalah pentingnya, guru juga sebagai pendamping ketika ada peserta didik yang menjadi korban kekerasan seksual. Guru tidak boleh menutup mata dan harus bersikap tidak acuh, bodoh amat. Guru harus menjadi pendengar yang baik, memberikan empati, serta membantu korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang tepat. Sikap peduli dan kehangatan seorang guru dapat menjadi kekuatan terbesar dalam proses pemulihan trauma anak didiknya. Hadirin yang berbahagia dan yang saya hormati, dalam Islam telah ditegaskan betapa pentingnya menjaga kehormatan dan martabat manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak mensaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa setiap pendidik, guru, tenaga kependidikan maupun dosen memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk melindungi peserta didik dan mahasiswanya dari segala bentuk kezaliman, termasuk kekerasan seksual. Tugas seorang guru bukan hanya sekadar amanah profesi, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia dan yang saya hormati serta saya muliakan, dari uraian pidato yang saya sampaikan tadi, kita sama-sama dapat memahami bahwa mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dalam hal ini sekolah maupun kampus, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau lembaga tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama para guru, pendidik, dan kependidikan sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjadikan sekolah dan kampus sebagai ruang yang aman, beradab, dan bermartabat. Kita sama-sama berupaya untuk memperkuat pendidikan, nilai, dan pendidikan agama berjalan beriringan, membangun kesadaran dimulai dari diri sendiri, dan hadir sebagai pendamping yang senantiasa memiliki rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap anak didik. Karena sejatinya guru sejati bukan hanya sebagai pengajar ilmu,
tetapi juga sebagai penjaga kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita kekuatan dan keikhlasan dalam menjalankan amanah mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari semua bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, demi masa depan rasa aman bagi anak-anak peserta didik kita. Demikian tadi pidato saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.